Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki di mata kuliah yang pertama. Untuk mata kuliah akuntansi biaya, kita memasuki di materi pertama, yaitu nanti kita akan membahas mengenai akuntansi biaya produksi untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, apa itu akuntansi cost atau akuntansi biaya? Jadi akuntansi biaya ini kadang kita sebut juga sebagai akuntansi cost, yaitu merupakan sistem yang bertujuan menyediakan informasi cost terkait produksi barang dan jasa yang berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, seperti kita tahu ada berbagai macam jenis perusahaan ya, ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan dagang dan perusahaan jasa ini biasanya kita sudah bahas di mata kuliah akuntansi pengantar seperti itu. Di sini kita lebih ke perusahaan manufaktur. Kemudian ini merupakan contoh bagian organisasi di mana di suatu perusahaan itu sendiri biasanya terdapat cost accounting juga. Kemudian sistem akuntansi cost atau biaya ini juga setidaknya membutuhkan basis pengukuran input, kemudian ada metode akumulasi cost, ada asumsi aliran cost, dan kapabilitas pencatatan aliran persediaan pada interval waktu tertentu. Nah, ini adalah 5 parts of a cost accounting system. Jadi di sini ada 5 bagian ya. Yang pertama ada input measurement basis. Basisnya apa? Apakah pure historical, apakah normal historical, apakah standar. Kemudian valuation metodenya bagaimana untuk inventory, apakah throughput, direct, apakah full absorption, apakah activity based. Kemudian untuk cost accumulation metodenya juga apakah job order, proses, pick price, kemudian cost flow assumption-nya bagaimana, recording interval capability-nya apakah perpetual atau periodik. Jadi ini nanti lebih kita bahas untuk 1 semester ke depan di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya apa itu sistem periodik, apakah itu sistem perpetual. Metode mutasi persediaan untuk perpetual inventory method ini, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Sedangkan untuk periodik, itu berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan, tapi tambahan atas pembelian saja yang dicatat. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya periodik itu pencatatannya hanya setiap periode. Tapi kalau misalnya untuk yang perpetual biasanya langsung dicatat setiap ada suatu kejadian atau transaksi. Kemudian ini merupakan contoh kartu persediaan ya. Contoh kartu persediaan biasanya ditulis nanti, ada nama barangnya apa, nomor kodenya apa satuan, tanggal, nomor buktinya, kemudian masuknya kapan, masuknya berapa, keluar berapa, saldonya gimana. Nanti ditandatangani, ini untuk siapa yang bertanggung jawab untuk persediaan tersebut. Biasanya ditandatangani dulu oleh kepala bagian penjualan dan kepala bagian gudang. Perbedaan sistem perpetual dan periodik ini juga nanti terlihat di transaksinya, di pembelian. Misalnya kalau periodik, pembeliannya debit. Perpetual juga, perpetual itu persediaannya di debit. Kalau penjualan, di periodik tidak di jurnal, karena penjualannya itu dicatat setiap akhir periode ya, atau periodik. Nah, perpetual ini ketika ada penjualan, dicatat langsung cost produk terjual sama persediaan. Nah, akhir periode baru periodik ini dilakukan perhitungan fisik. Tapi kalau perpetual ini tidak di jurnal karena sudah dilakukan penjurnalan. Kemudian apa sih bedanya akuntansi cost dan akuntansi keuangan? Perbedaannya adalah seperti di akuntansi keuangan, di bagian pengguna merupakan eksternal perusahaan, sedangkan di akuntansi cost lebih ke internal perusahaan. Kemudian kegunaannya kalau akuntansi keuangan itu lebih ke laporan kinerja terdahulu. Terus yang di akuntansi cost itu untuk pengambilan keputusan oleh manajer. Nah, waktunya kalau akuntansi keuangan merupakan masa lalu, kalau akuntansi cost itu lebih ke masa kini dan masa mendatang. Jadi ada perkiraan juga di sini. Kemudian batasannya kalau akuntansi keuangan itu ke IFRS dan akuntansi pemerintahan. Kemudian kalau akuntansi cost ini lebih ke aturan dari manajemen.
Tipe informasinya, kalau akuntansi keuangan itu berupa keuangan, kalau akuntansi kos lebih ke keuangan dan non-keuangan. Sifatnya akuntansi keuangan objektif, akuntansi kos lebih subjektif. Lingkupnya, kalau keuangan melaporkan seluruh organisasi, kalau akuntansi kos hanya sebagian dari organisasi. Ini terminologi kos, jadi istilah-istilah umum ya. Mungkin kalau kita menggunakan beban, itu beda lagi nanti dengan biaya. Kemudian kos itu perbedaannya apa? Nanti kita belajar perbedaannya itu apa aja. Nah, manufacturing cost konsep. Jadi beda antara cost dengan biaya. Kalau cost itu adalah nilai dari aset yang diberikan atau akan diberikan untuk memperoleh aset lain. Sedangkan biaya atau expense itu lebih ke nilai dari aset yang diberikan untuk menghasilkan pendapatan atau revenue. Kalau biaya atau expense ini ada untuk menghasilkan pendapatan atau revenue. Kalau cost untuk memperoleh aset lain. Nah, cost manufaktur ini biasanya atau kita lebih mudahnya dibagi menjadi 3 ya. Ada direct materials atau bahan baku, kemudian ada direct labor atau tenaga kerja, kemudian ada factory overhead atau overhead pabrik. Jadi untuk menghasilkan suatu produk itu biasanya ada 3. Ada bahan bakunya, ada tenaga kerjanya, sama ada overhead-nya. Nanti menghitungnya gimana? Misalnya teman-teman mau bikin meja. Meja berarti bahan bakunya apa? Oh, butuh kayu. Kemudian tenaga kerjanya siapa? Oh, berarti butuh tukang kayu untuk bikin mejanya. Sedangkan overhead-nya itu berarti kan kalau bikin kayu misalnya butuh gergaji. Gergajinya pakai gergaji mesin misalnya. Ada biaya listriknya. Kemudian nanti ada biaya-biaya lain. Selain biaya bahan baku dan tenaga kerja, itu nanti masuknya ke overhead. Sehingga kalau dengan adanya 3 biaya ini, kemudian produk meja tadi sudah bisa dibuat dan bisa dihitungkan. Jadi keputusan-keputusan ini kemudian dijadikan oleh manajemen untuk mengambil keputusan misalnya penentuan harga. Oke, ketika bahan bakunya sekian, kemudian tenaga kerjanya sekian, overhead-nya sekian, kemudian berapa sih harga jualnya untuk meja ini cocoknya tuh berapa? Misalnya untuk pengambilan keuntungannya berapa, jadi nanti ketahuan untuk harga jual suatu produk. Nah, direct material cost. Direct materials atau bahan baku, ini tadi saya sudah jelaskan sekilas ya, merupakan semua bahan yang dapat diidentifikasikan pada produk jadi, dapat dilacak langsung ke produk. Misalnya, bahan baku kayu jati pada perusahaan mebel, tadi yang seperti saya contohkan. Bisa juga misalnya ketika, misalnya pada toko kue, berarti bahan bakunya ada tepung, telur, kemudian ada gula misalnya. Kemudian apalagi misalnya bahan baku lain itu juga masuk ke bahan baku. Kemudian ada direct labor cost atau tenaga kerja. Direct ini, sorry ini typo ya, harusnya tenaga kerja langsung. Untuk direct, saya edit sekalian. Untuk direct labor cost ini merupakan semua tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi suatu produk yang dapat dilacak secara langsung. Contoh, pekerja pemotong kayu di perusahaan mebel. Jadi yang namanya tenaga kerja ini nanti dibagi lagi, ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Misalnya, kalau yang di perusahaan mebel ini tenaga kerja langsungnya adalah tukang kayu, itu tenaga kerja langsung. Kemudian siapa tenaga kerja tidak langsung? Misalnya, oh ternyata mejanya ini adalah meja ukir. Kemudian si tukang kayu ini tidak bisa melakukan ukiran kayak gitu, atau ingin menambahkan ornamen-ornamen atau ingin menambahkan kaca pada mejanya. Nah, kemudian tukang kayu ini kemudian mencari ke tempat lain untuk pembuatan kaca atau pembuatan ornamennya tersebut. Nah, ada pekerja lain yang mengerjakan bagian itu bisa dibilang sebagai pekerja yang tidak langsungnya. Jadi dia tidak langsung terlibat dalam pembuatan produk. Kemudian
ada factory overhead cost. Factory overhead cost ini merupakan akun yang digunakan untuk mengakumulasi cost bahan penolong atau tenaga kerja tak langsung. Jadi ketika misalnya bikin tadi misalnya ada bikin meja, kemudian ada biaya overhead, seperti tadi saya sebutkan, ada pembuatan, ada biaya listrik, kemudian biaya air misalnya, itu masuknya ke overhead. Ini contoh, bahannya ada kayu jati, lem, paku, dan skrup, berarti kan masuknya ke bahan baku. Kemudian tenaga kerjanya ada pemotongan, perakitan, pembersihan, berarti masuk tenaga kerja. Sehingga terlihat berapa total cost produksinya, ini bisa dihitung. Nah, ini ada cost berbasis hubungan dengan produksi. Jadi tadi ada direct materials, direct labor, dan manufacturing overhead. Kemudian dibagi lagi yang namanya prime cost, itu adalah direct materials ditambah direct labor. Tapi kalau misalnya misalnya conversion cost, itu berarti direct labor ditambah manufacturing overhead. Ketika tiga-tiganya ditambah, berarti namanya production cost atau cost produksi. Ketika tiga-tiganya direct materials ditambah direct labor tambah manufacturing overhead. Biasanya soal-soal seperti ini muncul di latihan-latihan soal akuntansi biaya. Kadang ditanyakan misalnya soalnya adalah direct materialsnya berapa, labornya berapa, overhead-nya berapa. Kemudian ditanyakan berapa prime cost-nya. Kalau berapa prime cost-nya berarti yang dihitung hanya bahan baku dan tenaga kerja aja. Tapi kalau misalnya ditanyain berapa conversion cost-nya, berarti yang ditanyakan adalah tenaga kerja ditambah overhead. Tapi kalau misalnya ditanya berapa cost produksinya, berarti tiga-tiganya ditambah. Tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah overhead. Kemudian cost pada level aktivitas atau volume. Total variable cost berubah saat perubahan volume atau aktivitas produksi. Kemudian sedangkan total fixed cost tidak berubah pada perubahan volume atau aktivitas produksi. Jadi kalau variabel itu masih bisa berubah, kalau fixed cost itu tidak berubah. Nah, contohnya total variable cost. Ada total tagihan telepon berdasarkan berapa lama menelpon. Semakin lama menelpon, nanti total tagihan teleponnya itu semakin meningkat, maka berubah. Kemudian ada juga misalnya cost per menit menelpon adalah konstan, misalnya 10 per menit. Berarti seberapa lama pun menelpon, itu biayanya tidak akan berubah. Maka di sini bisa dibilang lebih ke ini ya, ini ke fixed cost ya. Sorry ini berarti typo. Ada total lebih ke fixed cost. Kemudian ada total fixed cost, yaitu misalnya di sini biaya sewa gedung per tahun sama sekali tidak bergantung pada jumlah produksi. Ini fixed cost. Jadi misalnya teman-teman sewa gedung, kemudian gedung tersebut digunakan untuk tempat penjualan atau kita misalnya bikin toko roti gitu ya, tapi sewa. Nah, berapapun roti yang kita hasilkan, itu sewa gedungnya tidak akan berubah. Ya misalnya 10 juta per tahun, ya berarti 10 juta terus. Maka bisa dibilang ini adalah fixed cost. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya ini berubah ketika ternyata tempat sewanya itu mengikuti produksi kita naik atau turunnya, maka ini juga biasa fixed cost per unitnya juga akan berubah. Ada yang namanya cost campuran, mixed cost. Ini cost campuran memiliki karakteristik baik cost tetap atau cost variabel. Contoh listrik, air, gas, dan sebagainya. Jadi lebih ke semi variabel cost. Kemudian ini yang variabel, cost variabel dan cost tetap. Ini ada in total dan per unit sebenarnya sama seperti tadi ya. Kemudian ada cost berbasis area fungsional, ada cost manufaktur atau produksi, cost yang terkait produksi barang di pabrik. Kemudian ada cost pemasaran, ini untuk cost pemasaran produk.
Ada cost administrasi, cost terkait pengendalian perusahaan. Jadi biasanya suatu perusahaan itu kan tidak hanya membuat barang dari bahan mentah menjadi produk jadi, tapi nanti ketika ada pemasaran dan administrasi, misalnya aja, misalnya teman-teman di sini di manufaktur, di produksi itu melakukan pembuatan barang. Taruhlah tadi ada teman-teman bikin toko kue. Di sini di manufaktur atau produksi itu teman-teman bikin kue ada dari bahan mentah ke bahan jadi. Nanti kita belajar juga bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan barang dalam transfer dan sebagainya. Nanti kita belajar ke depannya. Di sini misalnya kita merubah bahan mentah ke bahan jadi. Berarti kita merubah tepung, telur, gula, itu kemudian kita proses. Ada barang dalam proses ya, ketika kita masak, kita baking gitu kan. Kemudian sampai ke barang jadi siap untuk dijual. Jadi kue. Nah, di sini masuk ke cost manufaktur atau produksi. Ketika sudah menjadi kue, kan tidak serta-merta mungkin langsung laku dan sebagainya, atau kita langsung bisa menjual. Nanti ada lagi namanya cost pemasaran. Di sini misalnya, kita butuh pemasar nih, kita hire orang untuk melakukan pemasaran. Nanti keluar biaya lagi untuk gaji si pemasar. Kemudian, kita harus bayar iklan nih, nanti keluar lagi biaya untuk iklan. Kemudian misalnya butuh biaya-biaya lain, kos-kos lain di pemasaran ini, nanti masuknya kos pemasaran. Nah, terus ada lagi kos administrasi, ini juga butuh misalnya kos-kos lain pemasaran dan manufaktur atau produksi. Kemudian ada kos berbasis periode dibebankan pada pendapatan. Ini ada cost produk ya. Cost produk ada direct material, direct labor, dan overhead. Jadi diingat-ingat yang namanya cost produk adalah dari direct material, direct labor, dan factory overhead. Atau biasanya BB plus TK plus OH. BB adalah bahan baku, TK adalah tenaga kerja, plus OH atau overhead. Ini nanti untuk financial statement-nya dan COGS-nya, cost of goods sold. Lebih nanti ke pencatatan jurnalnya. Kemudian ada cost period. Cost period ini tidak dapat diidentifikasi ke produk, langsung dibebankan ke laba rugi, nanti masuknya ke expense. Kemudian, ini merupakan manufacturing cost flows. Cost-nya misalnya pembelian bahan baku, masuk ke balance sheet, inventories-nya bahan baku, jurnalnya adalah sediaan bahan baku bertambah, utang dagang bertambah. Untuk mencatat pembelian bahan baku, ini berarti kalau utang, kita berarti melakukannya dengan kredit ya. Kemudian cost-nya pembelian bahan baku. Ada tenaga kerja langsung sama overhead. Nanti masuk ke produk dalam proses. Nah, nanti kita belajar yang namanya bahan mentah, kemudian ada produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jadi. Itu nanti kita belajar ke depannya. Kemudian ini merupakan jurnalnya lagi, ada produk dalam proses bertambah, sediaan bahan bakunya juga kemudian berkurang. Ini berkurang karena udah masuk ke produk dalam proses ya. Kemudian ini untuk mencatat cost bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang akan mengalir ke sediaan. Nah, kemudian ini lebih kesediaan, berarti sediaan bahan bakunya bertambah, produk dalam prosesnya juga bertambah. Jadi produk dalam prosesnya, kemudian ini mengalir kesediaan. Kemudian ada produk dalam proses, utang gaji, dan upah. Untuk mencatat kos tenaga kerja langsung yang terjadi akan mengalir ke akun sediaan produk dalam proses. Kemudian ada produk dalam proses dan overhead pabrik. Untuk mencatat penggunaan overhead pabrik lainnya. Ini kemudian ada produk jadi, diarahkan ke cost produk terjual, ada administrasi dan penjualan untuk period cost-nya.
Ini nanti efeknya ke jurnal ya. Produk jadi, produk dalam proses, mencatat produk selesai di proses, ada cost produk terjual dan produk jadi. Ini untuk mencatat produk terjual ke pelanggan. Ini untuk kalau jurnal-jurnal kita lebih latihan soal aja nanti. Kemudian laporan posisi keuangan untuk perdagangan dan manufaktur. Kalau di perdagangan itu ada asetnya, kas, piutang, prepaid expense, persediaan dagang. Kalau di manufaktur nanti di sini ada persediaannya itu ada banyak, bisa dibilang persediaan. Ada persediaan bahan mentah, ada persediaan work in process atau barang setengah jadi, ada finished good, ada persediaan barang jadi. Jadi misalnya kita bisa lihat kalau di pabrik-pabrik, berarti gini, seandainya teman-teman bekerja pada suatu pabrik, contohnya pabrik membuat sepatu. Pabrik membuat sepatu itu raw materialsnya, nanti kan ada persediaan tuh, ada gudangnya sendiri. Gudang persediaannya ini isinya ya, misalnya benang, kulit-kulitnya, kemudian yang belum jadi baru datang gitu kan. Kemudian nanti ada proses, masuk ke barang dalam proses. Si bahan mentah ini kemudian dipindahkan ke pengerjaan, dibuat insolnya dulu, dibuat alasnya sepatu, kemudian dibuat juga atasnya sepatu, kemudian nanti sebelum di-assembling atau sebelum digabungkan, berarti kan itu masih masuk ke barang setengah jadi. Ya, jadi belum jadi kan. Nanti itu dimasukkan lagi ke gudang. Gudangnya beda lagi dibanding dengan barang mentah tadi. Kemudian misalnya dari yang setengah jadi ini kemudian diolah lagi menjadi barang jadi, finished good. Setelah jadi, kemudian baru masuk gudang lagi. Jadi gudangnya banyak. Nah, makanya kadang perusahaan ini menemukan masalah lagi. Gimana caranya agar barang-barang ini tidak memakan gudang terlalu banyak atau tidak memakan tempat terlalu banyak. Kemudian nanti muncul masalah lagi, bagaimana penyimpanannya supaya barang-barang ini tidak rusak. Kemudian ada lagi masalah lagi seperti bagaimana caranya menghitung agar waktu tunggunya itu tidak lama. Jadi jangan sampai misalnya di produk mentah ini menuju produk setengah jadi itu ada antrian terlalu banyak. Misalnya ketika di setengah jadi ini ternyata butuh bahan bakunya lebih banyak. Tapi di bahan baku ternyata kosong. Ketika di sini kosong, maka di sini pun akan ada waktu tunggu. Ibaratnya nganggur. Nah, perusahaan akan rugi kan kalau seperti itu. Bisa juga jangan sampai, misalnya si B ini tadi ya, di barang setengah jadi ini, sudah diolah nih, barangnya udah diolah. Di sini misalnya dengan kecepatan produksi 100 per hari. Tapi ternyata di barang yang untuk assembling atau untuk menuju finish good, ternyata dia tidak mampu. Dia hanya bisa mengolah 50 misalnya, 50 pieces per hari. Berarti kan ada antrian 50 pieces. Nah, ini tuh jangan sampai waktu antriannya ini terlalu lama. Jadi harus seimbang. Dari sini, dari bahan mentah ke sini juga harus seimbang, ke sini seimbang. Sehingga nanti di persediaannya juga tidak terlalu menumpuk atau tidak terlalu berkurang. Nanti dihitung juga kapasitasnya. Nanti dihitung juga tenaga kerjanya itu nanti ada perhitungannya juga. Misalnya tenaga kerja si A ini mampu membuat 20 pieces per hari. Si B mampu membuat 30 pieces per hari. Itu nanti ada perhitungannya lagi. Nah, ini makanya bedanya. Kalau di perdagangan itu lebih biasanya sudah lengkap ya. Tapi kalau di manufaktur itu ada material menunggu proses. Oh, sorry. Kalau di manufaktur itu yang tadi seperti saya jelaskan, ada material menunggu proses, di raw material ada work in process itu sebagian produk sudah lengkap, masih ada tambahan material, sehingga nanti di produk selesai siap dijual, di finish good. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada laporan kos produksi dan laba rugi perusahaan manufaktur. Ini ya yang tadi saya bilang, yang namanya kos produksi adalah bahan baku,
bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Ini maksudnya ke sini. Maka ketemu cost total masuk produksi. Kemudian ini ada produk dalam proses awal, cost produksi selama periode, kemudian produk dalam proses akhir periode. Sehingga ketemu cost produk produksinya. Nah, sekian. Nanti kalau ke depannya kita lebih banyak latihan soal, mungkin perhitungan-perhitungan contoh soal. Bagaimana menghitung tenaga kerjanya, kemudian bagaimana menghitung persediaannya, kemudian bagaimana agar waktu tunggunya tidak terlalu lama. Itu nanti lebih ke latihan soal aja. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.